kasus berikutnya, ini masalah larutan nih. Langsung kita bahas ya. Jadi ada sebanyak 100 ml larutan CaOH2. Yuk kita tuliskan dulu reaksinya. CaOH2 ini tergolongnya larutan basa nih. Ini ada OH di sini ya. Ini tergolongnya basa dan ini basanya basa kuat. Ya, CaOH2 ini tergolong basa kuat karena kationnya ini dari unsur logam ya, golongan 2A di sini. Ya, ini basa kuat. Oke, kemudian ditambahnya dengan CH3COO-. Ya, CH3 COOH maksudnya ya, CH3COOH. Nah, ini termasuknya asam ini. Nah, cuman di sini asamnya asam lemah ya, asam asetat di sini. Ya, CH3COOH ini asam lemah. Nah, nanti hasil reaksinya dipastikan pencampuran antara basa dan asam itu nantinya menghasilkan garam dan air. Nah, garamnya itu didapatnya dari sini nih. Ini kalau yang CaOH2 kita uraikan menurut ion-ionnya. Nah, ini Ca2+ ditambah OH-. Ya, kemudian yang CH3COOH kalau kita uraikan menurut ion-ionnya ini adalah H+, kemudian CH3COO-. Nah, ini. Nah, nantinya yang kation, dia akan bereaksi dengan anion pada larutan yang satunya lagi. Ya, jadi kation pada basa kuat akan bereaksi dengan anion. Nah, nanti muatan saling silang ya. Ini akan menjadi CH3COO 2 kali atau bisa kita tuliskan menjadi CH3COO 2 kali ya. Jadi yang angka 2 ini pada CH3COO itu didapatnya dari, nah ini muatan positif dari Ca yang angka 2 silang nanti ke CH3COO. Jadi CH3COO 2 kali. Nah, nanti ininya Ca kita tuliskan. Ya. Nah, ini Ca-nya Ca1. Karena muatan CH3COO di sini 1-, angka 1 nanti silang ke Ca. Nah, ini garamnya. Nah, nanti ditambahnya dengan air. Airnya ini adalah H2O tentunya. Paham ya? Oke, yang ini kita hapus lagi. Kemudian ini kita setarakan nih. Reaksinya kelihatannya ini belum setara. Cuman menyetarakannya gampang nih. Kita bisa langsung menebak aja koefisiennya. Ini untuk yang CH3COO nih. Ini di ruas kiri CH3COO-nya 1 kali. Sedangkan yang di ruas kanan ini ada 2. Sehingga di sini kita kasih koefisiennya 2. Sehingga CH3COO-nya ya setara sekarang. Sama-sama 2 ya. Kiri kanan. Nah, kemudian ini menyebabkan hidrogennya. Ini yang H di sini ada 2. Nanti yang H di belakang ini nih ada 2 juga. Jadi ada 4 hidrogen. Nah, supaya setara, nah ini ada hidrogen di ruas kanan, cuman ini jumlahnya baru 2. Supaya setara ini kita kasih 2. Sehingga nanti ini hidrogennya jadi 4. Nah, nanti oksigen di kanan ini ada 2 ya. 2H2O, nah ini ada 2. Ya, yang ini jangan dihitung. Karena tadi kan ini kita anggap CH3COO ini satu kesatuan. Ya, udah disetarakan dengan CH3COO yang ada di ruas kiri. Nah, ini nih, oksigen yang di sini. Kalian bisa lihat, ini ada 2 ya. Ini pun dia ada 2. Setara ini reaksinya. Nah, kemudian kita pakai analisa ini ya, awal reaksi, kemudian yang bereaksinya, dan terakhir ini sisa ya, terakhir atau akhir reaksi. Ya, kita tulis S aja. Ya, awal, yang bereaksi, dan sisa. Nah, nanti kita isikan di sini jumlah mol. Ya, yang awal reaksi, jumlah mol dari CaOH2 dan CH3COOH. Nah, di sini yang CaOH2 kita punya datanya volume dan molaritas. Nah, kita mengetahui jumlah mol itu ya hasil kali dari molaritas dan volumenya. Ya, ini tinggal kita kalikan. 100 kali 0,1 itu 10 dan nanti satuannya kita taruh sini ya. Ini jumlah mol mula-mula dari CaOH2 itu adalah 10. 10-nya dia milimol. Satuannya ini dinyatakan dalam milimol. Kenapa? Karena volumenya ini mililiter. Jumlah molnya dinyatakan dalam milimol. Nah, itu pasangannya ya. Kalau mililiter volumenya, jumlah molnya adalah milimol. Ya, jadi jumlah mol atau N ini hasil kali molaritas M dikali volume. Ya, ini kita kalikan aja. Nah, kemudian yang CH3COOH nih. Ini kalau kalian perhatikan,
Dia cuman punya data molaritasnya aja, volumenya nggak ada. Ya, molaritasnya 0,1 molar. Nah, nanti kita bisa tuliskannya jadi 0,1 V aja. Nah, ini nanti satuannya sama, milimol juga. Ya, jadi volumenya belum diketahui. Untuk yang CH3COOH malah ditanya nih. Ini nanti ditanya ya, V ini yang mau kita carikan. Ya, volume dari CH3COOH-nya. Bisa ya dipahami. Nah, ini kalau kita lanjutkan kalimatnya ya. Ternyata pH campuran ya, setelah dicampurkan ini pH-nya 5. Kita mengetahui ya, untuk pH sama dengan 5. Nah, nanti campuran ini tergolongnya dia tergolong asam. Asamnya nanti nyisa di sini. Nah, campuran yang nantinya terdiri dari asam lemah, dan nanti tentunya si garamnya ya, nanti basa kuatnya dia habis, dipastikan ya, karena di sini pH-nya 5. 5 itu ya asam. Jadi nanti akhir reaksinya menyisakan asam lemah dan garam. Nah, suatu campuran di mana komposisi akhirnya terdiri dari asam lemah dan ini garamnya, ya ini garam ya. Nah, ini campuran ini berupa larutan penyangga. Ya, ini nantinya berupa larutan penyangga. Ya, karena komposisi akhirnya itu terdiri dari ini ya, asam lemah dan si garamnya. Ini larutan penyangganya nanti sifatnya dia asam. Ya, jadi kalau yang akhir campuran itu yang satu lemah, yang satu garam, itu adalah larutan penyangga. Kita pernah belajar nih di kelas 11 ya. Nah, artinya bagian yang reaksi ini nih. Tadi yang CaOH2 kan dia mesti habis. Ini basanya habis karena tadi pH akhirnya dia 5. Ini tergolongnya asam. Berarti yang basa kuat habis. Dipastikan nih CaOH2 yang bereaksinya dia 10 milimol juga. Supaya nanti 10 dikurang 10 dia habis. Nah, nanti bagian yang bereaksi ini sebanding dengan koefisiennya. Ini yang CaOH2 dia kan koefisiennya 1 kalau nggak tertuliskan. Ini jumlah molnya 10 milimol yang bereaksinya. Jelas untuk yang CH3COOH koefisiennya 2. Ini 2 kalinya dari yang CaOH2. Jumlah mol yang bereaksinya juga untuk yang CH3COOH dipastikan 2 kalinya. 10 kali 2 ini jadinya 20 milimol. Bisa ya dipahami. Kemudian yang CH3COO 2 kali Ca, ini koefisiennya 1 nih. Ya, ini kan tadi udah kita setarakan. Jelas jumlah molnya 10 juga, sama dengan yang CaOH 2 kali ini kan koefisiennya sama-sama 1. 10 milimol. Ya, paham ya? Nah, yang H2O ini koefisiennya 2 ya, sama nanti dengan yang CH3COOH jumlah molnya. Di sini 20 milimol sehingga pada kondisi akhirnya nih. Ya, tadi yang basanya habis. Yang asam lemahnya ini kita kurangin. 0,1 V nanti dikuranginya dengan 20 ya. Nanti ini kita kurungin, satuannya adalah milimol. Bisa ya dimengerti? Nah, kemudian yang garamnya ya ini. Ini terbentuk 10 milimol dari garam. Ya, dan nanti airnya ini boleh kita tuliskan 20 milimol. Nah, ini adalah kondisi akhirnya dari si campurannya. Ya, ini larutan penyangga asam karena kondisi akhirnya menyisakan asam lemah dan garamnya. Sehingga nih, kita punya rumus ya untuk larutan penyangga asam bahwa konsentrasi ion H+ ya itu sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam. Ya, ini untuk yang larutan penyangga asam ya. Ini rumusnya ada materi kelas 11 bab larutan penyangga. Mol asam pernya mol basa konjugasi. Nanti kita singkat BK aja ya. BK dari kata basa konjugasi. Nah, H+-nya itu nanti diambil dari pH. Kita mengetahui ya, H+ itu adalah 10 pangkat min dari si pH. Nah, udah jelas ini 10 pangkat min 5. Nah, ini ya. Jadi H+-nya ini 10 pangkat min 5. Ya, sedangkan Ka ini tetapan ionisasi asam. Ada nih di data soal, Ka dari CH3COOH-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini 1 kali 10 pangkat min 5. Atau bisa kita tuliskan 10 pangkat min 5 aja. Nah, dikalikan mol asam. Mol asamnya nah yang ini. Yang tadi yang tersisa ini kan ini akan asamnya. Ya. 0,1 V nanti dikuranginya dengan 20 ya. Nah, ini mol asamnya.
Nah, yang disebut mol basa konjugasi itu didapatnya dari garam. Nah, karena asamnya CH3COOH, nah basa konjugasi itu yang kehilangan satu atom H ini nih, yang CH3COO-. Nah, karena di sininya ada 2 jumlah CH3COO-nya, nanti duanya kalian kalikan dengan yang 10 ini nih, yang didapat dari si mol garamnya ya. 2 dikali 10, mol basa konjugasinya ini adalah 20. Ya, 20-nya nanti milimol. Bisa ya dimengerti kelanjutannya ini yang 10 pangkat min 5 bisa kita coret. Ini ruas kiri jadi 1. Nanti yang 20 kali silang. Sehingga ini jadi 20 sama dengannya ini tinggal finishing ya. 0,1 V dikurangi 20. Nah nanti ini nih. Volume ini yang jadi jawaban kita ya. Yang jadi pertanyaannya tadi volumenya nih. Ya, min 20 pindah ruas. Ini jadi 20 tambah 20 jadinya 40. Sama dengan 0,1 V. Volumenya tinggal 40 aja kita bagikan dengan 0,1. Kalau pembilang penyebut kita kali 10 ini dapatnya jadi 400 dan satuannya ini adalah mililiter ya. Karena tadi volume yang CaOH2 ini dinyatakan dalam mililiter, otomatis nanti yang CH3COOH juga kita nyatakan dalam milimeter juga. Ada pilihan yang di sini. Bisa ya dimengerti ini masalah larutan penyangga. Oke.